Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'la wa lahu asma'ul husna wa sifatuhul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat pada dirinya, pada istrinya, anak-anaknya, dan kepada hadirin kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan menjelang siang hari Jumat ini dengan wasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia yang sangat amat fana ini melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri yaitu ketakwaan tentunya, yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya berupa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita istiqamah dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat sejenak ke belakang, sebelum datangnya bulan Ramadan yang baru saja 5 hari meninggalkan kita,
dengan penuh kesiapan dan kerinduan. Maka setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, saatnya kita bermuhasabah, mengingat kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, pahala dan keberkahan itu. Apabila kita telah beramal dengan baik selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan dan pertahankan. Akan tetapi, jika kita termasuk orang-orang yang lalai, lengah dalam melakukan kewajiban, lalai menjauhi larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang maksimal dalam melakukan kebaikan-kebaikan di bulan tersebut, yaitu di bulan Ramadan yang baru beberapa hari kita tinggalkan itu, marilah kita segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada jalan lain yang paling baik bagi setiap hamba apabila merasakan dirinya ada kekurangan atau yang bernilai dosa, maka dia akan senantiasa mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Al-Imran ayat 135. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, menzalimi diri mereka sendiri, mereka bersegera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada segala dosa-dosa dan kekurangannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup mengampuni dosa setiap hamba. Dan mereka tidak merasakan atau tidak melanjutkan tenggelam kepada kekurangan-kekurangannya, tidak melanjutkan tenggelam kepada pekerjaan yang dosa, sedang mereka mengetahuinya. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, meskipun bulan Ramadan yang baru saja kita lewati memiliki tempat, waktu yang penuh ampunan, rahmat dan pelipat gandaan pahala, tetapi waktu untuk melakukan kebaikan tidaklah pernah berlalu, apalagi berhenti, kecuali ketika satu saja sampai kepada kita, berhentinya amal kebaikan kita ketika memang Allah sudah memanggil kita, ajal sampai kepada kita. Maka siam dan qiyam, infak dan sedekah, melakukan kebaikan-kebaikan lainnya tetap harus ditunaikan, dilakukan sepanjang masa. Karena kita yakin bahwa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperuntukkan bagi orang-orang yang sanggup bersegera untuk berlomba dalam kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kalian, sebagai pembimbing kalian, sebagai pemberi hidayah kepada kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersegeralah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya mencakup luas langit dan bumi, yang ini diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian ayat, maka ada
barangkali yang bisa kita lakukan. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu mereka yang gemar berinfak di waktu lapang ataupun juga sempit, dan orang-orang yang sanggup menahan amarahnya jika ia marah, dan memaafkan kesalahan orang lain jika berbuat salah kepadanya. Maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Islam dengan syariatnya yang paling benar itu senantiasa memberi peluang, kesempatan yang paling berharga kepada kita untuk meneruskan, melestarikan ibadah sebagaimana ibadah-ibadah di bulan Ramadan, yang kita semua memburu kebaikan-kebaikan, yang semua kita menolak kejahatan-kejahatan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamiddah. Hadis rawahu Muslim. Siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan sebulan penuh, 29 hari, 30 hari, kemudian diikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal, maka nilai pahalanya seperti saum sepanjang tahun. Begitu juga dengan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang lain. Salat berjamaah kita tunaikan, tadi di depan infak zakat kita tunaikan. Juga jangan lupa ikhwan, ketika di bulan Ramadan kita berlomba untuk melaksanakan sholat malam, sorenya, malamnya, maka di bulan Syawal ini dan seterusnya juga kita senantiasa melazimkan amalan itu, sekalipun berat. Yang tidak berat itu adalah memang bagi orang-orang yang khusyuk, yang khasyi'in, yang takut, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang indah yang patut kita renungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aqadha imra'atahu fa shallat. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian ia salat malam dan membangunkan istrinya. Lalu dia pun sang istri yang solihah, bukannya sekedar hiasan dunia, tapi menjadikan indah di hadapan suami. Ketika dia dibangunkan untuk sholat malam, lalu dia pun bersama-sama melaksanakan sholat malam. Fa'in abad nadaha fi wajhal ma. Maka jika seorang istri itu menolaknya, enggan untuk bangun sholat malam bersama suaminya, lalu tidak segan-segan wahai suami yang soleh, tidak segan-segan mencipratkan air di muka sang istrinya, sehingga istri itu bersama-sama melaksanakan ibadah di keheningan malam, melaksanakan sholat malam suami istri, bahkan dengan keluarganya. Begitu pula rahimahullahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian ia salat malam. Wa aiqadat zawjaha fa shalla. Lalu ia pun membangunkan suaminya, lalu ia pun salat bersamanya. Fa in aba nadahat fi wajhil ma. Maka jika seorang suami itu menolaknya untuk melakukan salat malam berserta istrinya, maka istrinya pun yang solihah tadi tidak segan-segan memberikan perhatian dengan cipratan air di wajahnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, segerakanlah diri kita untuk berbuat baik, melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan pembelajaran, bulan penampakan agar supaya diri kita di bulan Syawal dan seterusnya ini bisa membekas amalan-amalan di bulan Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Kemudian khusus kepada para pemuda, wahai para pemuda,
dan para pemudi, mumpung Anda masih muda, sebelum datang masa tua, selagi kita sehat, gunakan masa sehat kita. Sebelum datang waktu sakit, wahai para pemuda, mumpung masih punya kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk senantiasa hidup berada di rotasi nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita yakini bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah waktunya untuk beramal, dan akhirat adalah waktunya untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, sebaik kebaikan atau keburukan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan yang kita lakukan, dan dari amalan-amalan keburukan yang kita sedang atau yang akan kita lakukan. Maka tidaklah kita termasuk kepada orang-orang, ya hasrata ala ma farratu fi jambillah, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka orang-orang yang ingkar pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika azab diperlihatkan kepada mereka, kepada orang-orang yang kafir, yang enggan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengatakan, "Lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin." Mereka akan mengatakan, yang senantiasa hidupnya bergelimang dengan dosa dan noda, dengan keburukan-keburukan, dia akan mengatakan, seandainya penyesalan yang tidak mungkin bisa diulang lagi. Jika seandainya aku punya 2 ronde kehidupan, maksudnya jika seandainya aku punya 2 kali hidup ini di dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, muslimin muslimat, janganlah sekali-kali meremehkan dosa dan maksiat, sekalipun menurut pandangan kita itu kecil, bahkan tak bernilai. Ingatlah wahai saudaraku, bahwa dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dapat membuka jalan menuju dosa-dosa besar. Dosa besar adalah perantara dan jalan menuju kekufuran. Khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha. Jauhi dosa-dosa itu kecil ataupun juga besar. La tahqiranna saghiratan annal jibala minal hasa. Jangan remehkan dosa-dosa itu kecil ataupun besar, karena sesungguhnya gunung-gunung itu berasal dari kerikil-kerikil kecil. Jangan lihat dosa itu kecil ketika kita berbuat dosa, tetapi lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar kita berbuat dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin
menutup khutbah kedua ini, mari kita tundukkan pikiran kita, pusatkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah mengokohkan keimanan kita, meneguhkan keyakinan kita, dan menghiasi hidup kita dengan hiasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab, ihzimhum wa zalzilhum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Allahumma aslih a'immatana wa bulata amrina waj'al wilayatana al-muhajirun fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.